Saudara, saya mau melanjutkan. Waktu itu saya lagi orkestra bintang, terpotong setengah jalan, saudara ya. Jadi harus saya selesaikan. Jadi saya belum membahas tentang hati, belum selesai pembelajarannya. Tapi ada yang menarik begini Bapak Ibu. Kalau nggak salah minggu lalu Pak Daniel itu posting, saudara. Jadi di Amerika ada sekelompok para nabi, Chuck Pierce dan kawan-kawan. Mereka dapat dari Tuhan tentang 7 sumpah. Wow, dia bilang ini adalah masa 7 sumpah. Salah satu yang mereka bahas adalah Sumpah Abraham. Judulnya beda, saudara. Sumpah Abraham. Saya bilang, wah Tuhan sudah bawa lebih cepat karena ada percepatan. Siapa yang mau dibawa dalam percepatan? Saya mau berkatakan percepatan itu berbahaya, Bapak Ibu. Makanya kita butuh sumpah. Amin. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama ibu tentang sumpah sedikit. Saya bilang, ini pendapat saya, tapi belum nggak komentar waktu itu. Untuk sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang berdampak seluruh dunia, seluruh manusia, sesuatu yang berdampak kekal, itu butuh sumpah, saudara. Jadi kalau Tuhan bawa kita sampai sekarang, saya yakin Tuhan masih punya banyak lagi. Sampai ke level sumpah, ada sesuatu yang sangat penting. Yang berdampak bukan hanya untuk diri saudara. Kalau sumpahnya, Tuhan supaya kami dijamin sampai garis akhir, itu penting. Tapi ada yang lebih penting. Salah satu yang saya sampaikan sama beliau begini. Satu hari sebelum Tuhan kasih sumpah sama Abraham tuh tanya sama Tuhan. Tuhan, dari mana saya tahu bahwa saya akan memiliki semuanya itu, janji-janji yang Tuhan berikan. Tuhan bilang, sediakan lembu, sediakan domba. Ya, saudara tahu ceritanya ya. Hari itu Tuhan buat covenant dengan Abraham. Dia jagain itu selama semalaman sampai ketidur, dan tiba-tiba ada suluh yang berjalan di antara hewan itu. Hari itulah Tuhan buat perjanjian. Yang jalan siapa? Tuhan. Menurut saya ya, saudara boleh cek sendiri. Untuk Tuhan mengenapi janjinya dengan Abraham, cukup dengan covenant. Cukup dengan perjanjian dan ya covenant ya, perjanjian. Tapi untuk sesuatu yang berdampak kekal, sesuatu yang menyelamatkan seluruh dunia, Tuhan bersumpah bahwa keturunanmu, Paulus menjelaskan keturunanmu yang dimaksud adalah Yesus Kristus, Tuhan. Untuk melahirkan seorang keturunan yang menyelamatkan di seluruh dunia dibutuhkan sumpah. Nah, yang kedua saudara, di Amerika ini lagi ramai. Saya nggak akan sebut nama-namanya, saya bakal lihat YouTube-nya. Ada 7 apa 6 yang ditunjukkan. Hamba-hamba Tuhan dari mega church, gereja yang besar. Bahkan ada salah satu yang saya sangat suka kalau beliau bicara apologetik ya gitu ya. Hah? Iya, apologetik betul ya. Jadi sangat bagus kalau bicara antar agama, dia membahas dengan sangat baik di Amerika. Tapi begitu meninggal ketahuan saudara, ada banyak kasus yang berhubungan dengan moral. Nah, apa kaitannya dengan sumpah Pak? Loh, kalau kita dibawa dalam percepatan, melawan apa tadi? AI, AGI. Jangan takut saudara. Saya pernah satu hari ngobrol sama Bu Ella. Beliau sangat gak suka sama AI. Bodoh ini AI katanya. Maksudnya bodoh. Kalau sesuatu yang baru dia gak tahu saudara. Dia jago untuk semua yang pernah dikerjakan manusia dan juga prediksinya. Tapi dia tidak bisa melawan yang namanya pewahyuan. Jadi kalau kita mau mengalahkan AI, AGI, kita harus masuk dalam pewahyuan yang ilahi. Ya. Coba untuk sesuatu yang baru saudara cari di Google, gak ada. Betul? Jadi marilah masuk dalam percepatan, pewahyuan, gak ada pilihan lain. No time to lose. Amin, saudara ya. Tolong PowerPoint-nya. Ya. Walaupun mungkin saudara bosan, tapi menurut saya ini sesuatu yang ajaib. Kekuatan sumpah saudara. Karena itu, Ibrani 6 ayat 17. Karena itu tuh karena apa?
Kalau ayat 16-nya dikatakan bahwa orang itu bersumpah untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Contoh, nggak tahu anak-anak zaman sekarang ya. Anak-anak zaman saya dulu, kalau kita habis ada sesuatu lah untuk meneguhkan, kita bilang sumpah beneran, betul nggak? Siapa yang seangkatan sama saya? Untuk apa sih? Untuk memastikan itu orang, lu yakinlah sama gua gitu, betul nggak? Sumpah. Sampai kalau di berita itu pernah ada sumpah pocong dan sebagainya, saudara ya. Untuk apa sih? Untuk meyakinkan, betul nggak? Dan untuk menghentikan yang namanya perbantahan, betul ya? Nah, Tuhan itu seringkali pakai bahasa manusia. Ketika dia bicara tentang covenant, itu ketika dia nggak perlu bilang sama Abraham, nanti potong belah dua, bagi dua dan di tengah-tengahnya kita jalan. Enggak, karena itu sudah menjadi kebiasaan orang zaman dulu itu di Mesopotamia membuat perjanjian itu seperti itu. Nah, sama sekarang Tuhan bicara tentang sumpah, buat saya ngerti. Karena waktu saya kecil saya begitu, sumpah, tenan, beneran. Betul nggak? Betul nggak? Nggak tahu sekarang masih ada nggak yang begitu ya, saudara. Kemarin beberapa hari yang lalu saya lagi duduk sama dokter Lia, saudara. Baru datang, tiba-tiba ada seorang ibu datang, wah, marah-marah gitu. Sumpah ya, pakai sumpah loh. Saya bilang, sumpah ya kalau kamu bohong, kamu nggak selamat. Ya nggak mau lah dokter Lia, saudara. Mana mau keselamatan dipertaruhkan. Tapi poin saya, seringkali kita merendahkan sumpah. Dan seringkali konotasinya negatif. Mungkin dari antara saudara waktu dengar sumpah, wah ini sumpah ini kan mengerikan. Tapi kita mau belajar dari sisi Tuhan. Sumpah itu ajaib. Ya, jadi karena ayat 16 saudara baca lagi di rumah nanti ya. Allah juga dalam keinginannya. Loh, ini kerinduan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan sesuatu, pasti itu baik buat saudara dan saya. Dan buat seluruh manusia. Bisa nangkap sampai sini. Ini keinginannya. Untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk ngasih tahu kepada kita, apa sih? Untuk lebih meyakinkan tanpa keraguan, karena kita ini seringkali nggak bisa diyakinkan. Kita ini ragu apa benar, apa iya, apa janji Tuhan tuh ya dan amin. Apalagi lihat kenyataan gitu. Ya, kalau sudah lihat kenyataan tuh gimana Tuhan? Lawatan tuh gimana? Makanya ada sumpah, lawatan, Roh Kudus. Kita harus pegang sumpahnya Tuhan. Mana Bright and Bloom? Betul nggak? Beberapa orang mungkin mulai bertanya, beberapa orang mengalami. Dan Tuhan katakan karena keinginannya, karena kerinduan hatinya mau menunjukkan sama saya dan saudara, untuk meyakinkan saya dan saudara supaya nggak ada keraguan. Lawatan terbesar harus terjadi, sedang terjadi. Bright and Bloom sedang terjadi. Holy Forever sedang terjadi. Bahkan sebenarnya sumpah itu lebih dari 7. Saya didoakan sama ibu. Saya ini lagi ada satu yang saya bilang, Bu, saya ini aduh begini nih. Berdoakan Tuhan itu tertawa, katanya lihat kamu. Oh iya, bersyukurlah kalau Tuhan tertawa ya. Mazmur 2 Tuhan tertawa, bangsa-bangsa rusuh, betul nggak? Kenapa? Tuhan tertawa, aku sudah melantik rajaku di Sion gitu ya. Nah, dan ada satu sumpah yang Tuhan berikan sama kamu, tapi saya nggak ceritain biar saudara penasaran. Nah itu nggak ada di sini di 7 sumpah ini. Artinya Tuhan itu ingin berjalan sama saudara sampai ada sumpah yang pribadi dengan saudara. Halo. Ya. Terima kasih Bu Ginting. Wah, itu menyemangati saya. Terima kasih. Kepada mereka yang akan mewarisi janji itu. Saudara yakin saya yakin kita sudah terima banyak janji dari Tuhan. Tapi mungkin ada keraguan di hidup. Ada ketidakyakinan di hidup. Nah, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan sama saudara menunjukkan, aku ini serius. Nah, kata sumpah pernah dibahas ya. Bagus kalau bahasa Inggrisnya dikatakan to seven oneself. Kalau terjemahan Indonesia aja gimana ya? Membuat 7 diri sendiri gitu ya. Artinya apa sih? Menjadikan komplit. Menjadikan sempurna, menjadikan kenyataan.
janjinya buat kita. Bisa nangkap sampai sini? Ya, saya lihat beberapa ngangguk, beberapa enggak, dia nggak apa-apa. Tentang apa sih? Tentang ketetapan tujuan dan rencananya yang tidak berubah. Destinimu, destini bangsa ini, keselamatan seluruh dunia, itu adalah ketetapan Tuhan. Dan itulah rencana Tuhan buat hidup saudara dan saya. Dan kalau kita terima sumpah, dikatakan dia akan mengintervensi. Dengan sumpah, itu akan mengintervensi kita, artinya merekayasa kita, menjamin kita, supaya kita sampai. Caranya gimana? Macam-macam caranya, saudara. Contoh, satu hari anak saya itu cerita, saudara. Karena teman-temannya ini nakal. Di sana itu ada temannya itu bandar narkoba, saudara ya. Bandar judi. Terus nawarin macam-macam. Satu hari dia pengen coba masuk ke kafe begitulah, pokoknya untuk nakal lah, saudara. Hari dia mau pergi, tiba-tiba sakit dan kepala pusing. Itu namanya rekayasa. Kalau saudara dan saya menginginkan, Tuhan menginginkan, supaya saudara dan saya menginginkan, maka dia akan merekayasa. Ya, saya pernah cerita, saya nggak malu cerita ini, karena buat saya Tuhan tuh ajaib. Saya menikah masih perjaka, saudara. Ya, satu hari ini, karena pergaulan di sana waktu saya kuliah itu mengerikan. Saya tuh hari itu kotor. Pikiran saya ini kotor, jorok gitu ya. Saya bilang saya mau ke pantai Tuhan. Karena kalau musim panas itu asik kalau ke pantai di sana, di Belanda. Ya, saya bawa sepeda balap saya, di sana ada jalur sepeda. Itu di depan saya itu di bunga itu ada pecahan botol, saudara. Saya tahu saya nggak bisa menghindar. Itu sepeda nabrak itu pecahan botol. Jadi nggak ke pantai? Nggak jadi, itu rekayasa. Saudara mau direkayasa oleh sumpah Tuhan? Nah, siap-siap saudara ya, siap-siap. Jalannya tak terselami. Dia tahu bagaimana merekayasa kita. Tapi inilah kerinduan hatinya, saudara ya. Supaya apa? Oleh dua hal yang tidak berubah. Apa yang dua hal yang tidak berubah? Satu, janjinya, itu ya dan amin. Dan kedua adalah sumpahnya. Di mana tidak mungkin bagi Allah untuk membuktikan palsu atau menipu kita. Tuhan itu nggak bohong, nggak menipu kita, saudara. Nah, dikatakan kita yang telah melarikan diri, maksudnya kita yang mengejar perlindungan dari Tuhan, kita sadar kita tidak mampu kok. Iya. Kita ini, semakin sudah dibawa ke atas, sudah makin tahu betapa licinnya. Nanti saya kasih contohnya, ada contohnya. Orang yang mencintai Tuhan, disayang Tuhan, ujungnya mengerikan. Tujuan saya sederhana sih, supaya saya dan saudara ini benar-benar menginginkan Tuhan bersumpah sama saudara. Sesederhana itu. Karena ketika engkau dapat itu, dia akan mengintervensi. Dia menjamin. Tapi sekali lagi, bukan untuk saudara sukses. Ada sebuah tujuan yang besar. Seluruh dunia. Jangan, saya ini bukan orang yang GR lah, saudara. Saya bukan orang yang suka tampil. Saya suka di belakang. Tapi kalau saya berani berkata bahwa kita menentukan nasib dunia, itu karena saya tahu itu kerinduan Tuhan. Untuk berlindung, mungkin untuk memiliki kekuatan batin dan semangat yang kuat. Seringkali kita itu keburu capek di tengah jalan. Kapan Tuhan? Percayalah, Tuhan itu pasti akan memberi saat sudah tepat waktunya. Bagian kita terus push on, terus dorong. Sampai kapan? Sampai itu terjadi. Untuk meraih dan memegang teguh harapan yang ditetapkan bagi kita dan ditetapkan di hadapan kita. Pengharapan itu apa? Nanti kita bahas di ayat yang berikutnya. Sauh yang kuat, janji Tuhan yang Tuhan berikan sama kita. Saya nggak tahu, mungkin janji Tuhan ada untuk keluargamu, untuk masa depanmu, sekali lagi berhubungan dengan destinimu. Destiny kota, destiny bangsa. Ya, bukan sekali lagi sekedar supaya saya sampai garis akhir, itu pasti. Kalau saya dan saudara menggenapi destiny, itu pasti sampai garis akhir.
Kalau saya dan saudara menggenapi destiny kota dan bangsa, saudara sedang menuju garis akhir. Bisa nangkap ya? Next. Ini kekuatan sumpah ya. Saya bahasa Indonesia aja. Sesuai dengan kekuatan dan daya sumpah yang lebih besar. Sumpah itu lebih kuat dari apapun. Dari sekedar perjanjian. Perjanjiannya udah kuat. Ini perlu sumpah yang punya daya lebih kuat. Lebih, bahasa Inggrisnya itu force and strength. Kuat dan daya, saudara. Jadi seringkali kita ini kan ingatnya keimamannya Harun. Yesus itu bukan keimaman Harun, saudara. Dia keimaman Melkisedek, hidup tanpa kematian. Nah, untuk Yesus menjadi imamat yang Melkisedek itu dibutuhkan sumpah. Karena ini sesuatu yang lebih tinggi, lebih kuat. Menjadi jaminan perjanjian yang lebih baik. Tuhan sedang mau bawa kita ke sesuatu yang lebih baik, yang lebih unggul, yang lebih menguntungkan. Itu karenanya sumpah, saudara. Dan waktu saya baca ini, wow. Jadi tadinya nggak mau cerita sumpah, jadi lebih semangat lagi, saudara. Sumpah ini ajaib banget. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih unggul, lebih ajaib dengan percepatan yang tadi sudah diceritakan. Karena tantangan di depan tidak cukup dengan yang kita sudah punya. Kita ini perlu kecerdasan rohani, kecerdasan jasmani, perlu bagaimana melawan kelicikan dunia ini. Kalau kita nggak dijamin dengan sumpah, mengerikan, saudara. Ya, kekuatan sumpah adalah sesuatu yang lebih unggul, lebih ajaib. Nah, saya balik dulu sedikit, next. Ini identitas Anda dan saya. Biasanya yang jago bicara ini nih Pak Simon ya. Pak Simon itu pokoknya kita menentukan dunia. Wah, itu. Ya Bang ya. Semangat Bang. Kita baca bersama-sama ya saudara ya. Kata kamu tulis nama saudara. Bisa? Bisa? Oke, coba 3, 2, 1. Luki adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terang Luki bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan Luki yang baik dan memuliakan Bapa Luki yang di surga. Amin. Ini identitas saudara. Dan ini yang harus dimanifestasikan dalam hidup kita. Bisa nggak orang melihat atau menikmati hidup saudara? Atau kalau ketemu dia makin mumet gitu, bukan dapat solusi, dapat problem bertambah. Nah itu belum memanifestasikan identitas dirimu. Mulai hari ini belajar memandang dirimu seperti itu. Roh saudara itu seharusnya lebih besar daripada jasmani saudara. Lebih besar daripada jiwa saudara. Ini roh saudara. Saya dan saudara adalah terang dunia. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Loh, saudara anaknya siapa? Anaknya Yesus. Yesus terang dunia, saudara. Tapi termanifestasi enggak? Berapa persen? Karena kan kita selalu berdeklarasi, ini masanya, masa anak-anak Tuhan dinyatakan. Betul enggak? Paulus menulis surat dengan yang mencuri, jangan mencuri lagi. Betul? Mari bekerja keras katanya. Supaya apa? Supaya bisa memberi kepada orang lain. Itu proses. Tapi sekali lagi ada percepatan. Melatih otot. Saudara saya ini, mungkin gak banyak yang tahu. Waktu saya kecil, saya ini pemarah akut loh saudara. Mungkin cici saya tahu. Kalau saya udah marah mengerikan. Sekarang saya hitung-hitung saya jarang sekali marah loh saudara. Ya sudahlah, gak ada gunanya marah. Ada proses di dalam untuk terang ini bermanifestasi. Coba lihat hidup kita. Bisa nggak orang melihat perbuatanmu yang baik? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Tuhan menggambarkan kita ini seperti kota di atas gunung. Kalau malam makin kelihatan, betul terangnya. Dunia ini sedang gelap, kita harus jadi terang. Bagaimana caranya? Dikatakan demikianlah, nggak bisa disembunyikan saudara. Terangmu bercahaya di mana saudara? Depan orang. Coba lihat kiri kanannya, dia sudah lihat belum terangmu? Kalau dia kerjanya marah, bete gitu, belum kelihatan terangnya. Supaya apa tujuannya? Mereka melihat apa saudara? Mari berbuat baik. Nanti pulang lihat kiri kanan ada sampah enggak? Itu perbuatan baik. Ya. Jangan salah pakai sendal kalau pulang. Saya malu loh saudara. Kalau di rumah ibadah sepatu hilang, handphone hilang, apalagi altar call, bawa tasmu. Bagaimana orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga? Jangan mimpi bright and bloom kalau belum bisa buat perbuatan yang baik. Saya satu hari pemuritan, dia ada benarnya juga. Kita ini, istilah saya, ngomongnya tinggi. Wah, kita menguasai bumi, memenangkan 8 miliar. Lah buang sampah aja masih sembarangan. Betul nggak? Betul nggak? Mari ini identitas saudara, identitas saya. Mulai pandang dirimu, aku ini terang dunia loh, walaupun mungkin dunianya baru kecil, nggak apa-apa. Besok makin besar, percepatan, amin. Percepatan 1000 kali tadi ya. Satu hari sama dengan 1000 hari. Tiba-tiba ini nggak perlu pakai lampu lagi, sudah terang. Glowing, saudara, kinclong. Waktunya cepat berlalu, saudara. Next. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Malaikat Tuhan, beberapa komentator berkata inilah Yesus yang belum berinkarnasi. Teriak. Yesus berseru. Aku bersumpah. Demi siapa? Demi diriku sendiri. Sumpah sekali lagi itu jaminan. Tuhan itu backing pernyataannya dengan dirinya sendiri, dengan sumpah. Sumpah. Ya. Kalau pakai bahasa saya anak kecil, sumpah beneran gitu. Ini yang bersumpah Tuhan. Demi diriku. Kadang gak ada yang lebih besar lagi. Pocong gak lebih besar dari saya. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Apa yang perbuat Abraham? Dia letakkan anaknya yang dikasihnya, dicintainya, anak perjanjian. Semua tergantung di Ishak. Dia mau bunuh. Menurut saya berkata Tuhan. Ini kan sebenarnya Abraham sedang menunjukkan cintanya di puncak top banget. Betul nggak? Kalau orang bisa menunjukkan kasihnya sama Tuhan seperti itu, apa masih perlu sumpah? Betul nggak? Loh, kita kan mau ngasih uang persembahan aja mikir-mikir Tuhan ini kebanyakan. Betul ya. Kadang-kadang bergumul ya mau persembahan. Kosongkan rekeningmu. Apalagi. Ini anaknya loh saudara. Tapi Tuhan tetap bersumpah karena sekali lagi ada sesuatu yang lebih besar. Ada pertaruhan keselamatan seluruh dunia. Karena apa? Karena Abraham ini adalah tipikal dari Allah Bapa. Dia diangkat menjadi Bapa segala bangsa. Menggambarkan Bapa kita di surga adalah Bapa segala bangsa. Ada pertaruhan yang begitu besar, maka dibutuhkan sebuah sumpah. Jadi kalau Tuhan bawa saudara masuk ke sumpah demi sumpah, karena ada pertaruhan yang sangat besar dan kita ini sangat rapuh. Hari ini bisa semangat, besok lebih semangat lagi. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan. Oh, wow. Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka yang pertama apa saudara? Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Loh, yang pertama itu berkat loh saudara. Berkatnya gak sedikit, berlimpah-limpah. Jadi kalau kita masih sibuk bayar utang,
bayar kredit, ini ada yang salah sama kita. Gak apa-apa. Hadapi, tanya, bergumul sama Tuhan, Tuhan aku harus menang. Ini berkat pertama loh. Sumpah pertama nih. Betul gak? Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Walaupun itu bukan yang saudara cari. Apakah saya dan saudara sudah berlimpah-limpah? Loh kok diem? Amin. Loh kita ini udah di bawah sumpah Bread and Bloom, Holy Forever. Ini berkatnya loh. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Loh sumpah berkat Abraham itu, Galatia 3 berkata, setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, dia berhak atas janji Tuhan kepada Abraham. Janji pertama apa? Dengan sumpah kalau ini di backup dengan sumpah. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Mari datang sama Tuhan, aku ini belum berlimpah-limpah. Belum berlimpah kasih, kebaikan, kemurahan, karakter, belum berlimpah fulus. Tahu fulus? Ya. Apa yang salah dengan saya? Apakah saya rajin? Apakah saya malas? Ini orang dunia berkata begini. Uang atau berkat itu mencari orang yang layak menerimanya. Apakah saya layak menerimanya? Apakah saudara layak menerima? Ini baru yang berkat, yang sumpah berkat yang pertama. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu banyak. Nah, ini juga PR saya untuk keturunan lebih banyak, bukan keturunan jasmani, saudara ya. Murid-murid banyak. Provinsi-provinsi harus dimuriti, bangsa-bangsa harus dimuridkan. Karena ini berurusan dengan amanat agung, betul? Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa loh. Bukan cuma murid yang di SD Mahanaim, bukan cuma yang di STT. Ya saya bentar lagi akan kerjasama dengan sebuah pelayanan di Kampala, Uganda. Mereka minta dilatih, di training untuk penginjilan dan pemuridan. Saya lagi buat apa yang kita akan ajarkan ya. Dan itu kan mau gak mau dalam bahasa Sunda ya Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Inggris saudara ya. Artinya kalau kita memberkati bangsa mau gak mau memuridkan bangsa-bangsa, mari upgrade berbahasa Inggris ya. Tapi kalaupun gak bisa ada penterjemah, jangan takut saudara ya. Oke. Dan keturunanmu itu, jadi bukan keturunan yang sekedar banyak saudara. Berapa KKR? 10.000. Seperti apa hasilnya? Mereka harus menduduki kota-kota musuhnya. Ini janji dan sumpahnya loh. Makanya saya lagi terus bilang sama Kesia, sama Samuel, tolong muridkan. Saya juga bawel di Maluku Utara. Terima kasih kau menginjil, terima kasih KKR. Tolong muridkan. Karena mereka harus menduduki kota-kota musuhnya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih keren. They will possess the gates of the enemy. Gerbang-gerbang musuh itu harus diduduki. Apa itu? Tempat orang-orang memerintah, tempat orang-orang berkuasa, itu di pintu gerbang. Tempat orang memutuskan nasib sebuah kota, sebuah desa, sebuah bangsa, itu di pintu gerbang. Amin, saudara. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berkatnya berlimpah-limpah, di awalnya mulai berkat, diakhiri dengan berkat. Sampai melimpah, sampai jadi lumbung pangan dunia. Ini sekali lagi saya juga masih, aduh Tuhan. Kita benar-benar butuh percepatan saudara. Dan Tuhan tadi sudah khotbah, sudah sampaikan firman ya, Tuhan sudah sampaikan melalui Bu Lydia. Ini memang masa percepatan. Saya bersyukur ya saya ada di Indonesia mendukung mereka yang ke Israel. Karena saya melihat bagaimana Tuhan itu sedang push kita. Ya.
Saya ngomong sama Lydia sama beberapa orang, ajaib ya Tuhan bawa kita 4 jam, 5 jam. Yang boleh dibilang kan kita ini second layer kebanyakan saudara ya. Dan sedikit loh saudara. Artinya apa saudara? Bisa kok. Kalau kita mau push. Ya, kadang-kadang kan kalau saudara perhatikan instruksi saat pujian penyembahan lagi doa, ayo push sedikit lagi, push sedikit lagi. Karena kalau saudara belajar nge-gym, saya nggak pernah nge-gym saudara. Tapi anak saya suka nge-gym. Itu kadang-kadang otot itu di-push sampai batas tertentu. Kalau udah gak tahan stop. Nanti di-push lagi nambah lagi. Itu baru ototnya jadi. Jadi tadi dikatakan otot rohani kita ini sedang di-push. Supaya apa? Supaya berkat yang berlimpah ini, urapan, hikmat, pengertian, turun. Dan itu tidak menghancurkan kita. Tapi membawa kita menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Abraham sudah bayar. Kita harus menjadi orang-orang yang mewarisi. Next. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Artinya apa saudara? Artinya kita ini nggak cuma, bukan masanya lagi sporadis. Kita harus terus naik dan naik dan naik. Makin banyak orang, setiap saudara dan saya harus jadi pasukan, pemimpin pasukan. Karena apa? Kita harus menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang. Dikatakan tetap selama-lamanya. Mari terus bersinar, semakin terang, semakin ajaib dan semakin luar biasa. Putuskan, saya suka sekali kalau nggak salah Miss Irene sama Pak Samuel khotbah tentang pertandingan. Ya, putuskan, sadari kalau menurut saya. Karena saudara ini ada di dalam pertandingan. Tapi banyak orang tidak sadar kita ada di dalam pertandingan. Kali ini kan lagi Olimpiade ya saudara ya. Ada orang-orang yang sudah memecahkan rekor 37 tahun. 2 meter 10 lompat. Ada yang sudah memecahkan rekor dirinya sendiri setiap 4 tahun. Lari gawang. Terus saya suka lihatin begitu. Bagaimana determinasi mereka, fokus mereka. Itu gak diceritain bagaimana mereka latihan otot. Ada perempuan tuh namanya siapa ya, saya lupa. Itu koker banget saudara. Koker, saya bilang ini kalau lari itu udah kayak roda. Gitu. Bagaimana semangat, determinasi. Kadang-kadang kalau udah kayak kemarin pulang udah capek ya bang ya. Pulang udah capek gitu. Aduh. Pagi-pagi jam 5:30 udah jalan lagi. Tapi itu melatih otot saudara. Lihat kiri kanan belum ada pemimpin. Menyemangati diri saudara. Menyemangati diri sendiri. Sambil nyolek mereka, jangan telat dong. Oke. Wah, waktu berjalan terus. Next. Ini pernah dibahas, luka di jiwa ya saudara ya. Luka di jiwa sudah dibahas. Tapi saya mau berurusan dengan yang dosa. Luka itu apa? Setiap trauma, setiap respon yang salah itu dari luka. Cara saya begini. Kalau saya dengar sesuatu dan yang keluar di kepala saya, di otak saya sesuatu yang negatif. Misalnya orang cerita tentang berkat. Lu diberkati gua enggak. Nah itu kan negatif. Saya berurusan. Nah banyak orang berurusan itu bukan begini. Tuhan aku berurusan ya. Bukan. Tuhan akarnya apa sih? Kenapa reaksiku seperti itu setiap kali dengar orang diberkati? Anaknya sukses. Anaknya melayani. Anak saya belum misalnya. Kalau itu mengganggu kita, ada yang tidak benar. Saya bawa sama Tuhan, saya temuin akarnya. Selesai satu, ada lagi yang lain. Karena dikatakan masalah hati tadi tidak ada ujungnya. Dipotong, tumbuh lagi. Dosa yang begitu mudah kita jatuh ke dalamnya. Nah, saya mendengar seorang mengulas ini. Jadi dia bilang ada orang-orang yang terlalu mudah diangkat dan karakternya belum teruji.
Ada orang-orang yang begitu dalam kemakmuran, diurapi, kenyamanan, dan dia tidak tumbuhkan takut akan Tuhan. Jatuhlah dalam immoral. Itu kita harus kenali dosa-dosa yang mudah kita tergelincir. Kalau buat saya mungkin lebih mudah adalah tiba-tiba jadi beku. Tiba-tiba udahlah gue gak pengen ketemu orang. Menyendiri masuk ke ruangan saya. Dan orang juga biasanya gak berani masuk ke ruangan saya kok kalau gak kepaksa. Tapi saya memaksa diri saya keluar. Enggak, kamu gak boleh masuk ke guamu. Kamu sebagai pemimpin tunjukkan dirimu. Be available buat semua orang. Percayalah, saya bukan seorang yang seneng ngobrol, enggak. Tapi belakangan orang bilang, sekarang Pak Luki lebih bawel ya. Kenapa? Saya gak mau terjebak dengan dosa yang begitu mudah kita jatuh ke dalam. Kalau engkau mudah, misalnya ada orang yang mudah jatuh dalam perzinahan atau percabulan, mari buat pagar. Supaya tidak kan dikatakan dosa yang begitu mudah kita jatuh ke dalam. Setiap orang berbeda-beda, setiap orang punya kelemahan masing-masing. Mari kuatkan dirimu. Kenapa kita harus bereskan luka dan bereskan yang namanya dosa itu? Saya lihat ini, saya dengarkan kan khotbahnya salah satu yang, saudara bayangkan ini kejadiannya, salah satu yang dibahas ini, waktu dia baru berumur 20 tahunan, sekarang udah 60-an. Tidak pernah diberesin, tidak pernah mengaku, masuk ke dalam anugerah Tuhan. Tuhan, aku buat ini, mungkin ngaku ke jemaat, dan saya yakin ada pengampunan. Dikatakan kalau kau membuat kesalahan, masuklah ke dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Bereskan bersama jemaat semuanya, ngaku seperti Daud. Itu mengamankanmu. Nah, saya nggak tahu, saya nggak baca detail, tapi intinya tidak pernah dibereskan dan tiba-tiba dimunculkan ketika dia jadi hamba Tuhan besar. Dan dia harus turun, anaknya turun. Itu sebuah kerugian besar buat gereja Tuhan. Saya cerita ini kenapa? Saudara harus tahu, saudara ini, saya dan saudara ini destinasinya besar. Mimpi Tuhan buat saya dan saudara ini besar. Mahanaim ini udah sangat besar, saudara. Kita butuh sumpah, tapi kita perlu beresin juga. Ada banyak saksi mengelilingi kita. Nah, kalau saudara lihat Olimpiade, ya lari itu, seringkali kita nggak lihat penontonnya yang banyak. Betul nggak? Kita lihat, lomba 100 meter, lomba renang. Ada yang sudah 8 kali Olimpiade dapat emas. Olimpiade itu 4 tahun sekali Bapak Ibu. Kalau dia dapat 8 kali, 4 kali 8 berapa? 32 tahun. Dia menjaga stamina seperti itu, tetap nomor 1. Itu namanya Michael, kebetulan namanya Michael Phelps, perenang. Saya bilang, wah keren banget. Bisa gak kita membangun stamina? Dan terus, dan terus, dan terus. Beresin luka. Saya udah pernah berdoa khotbah ya, silakan cari di YouTube. Kemudian yang kedua, beresin semua apapun. Saya ini dulu cenderung orang yang judgmental, mudah menghakimi. Saya ingat waktu saya kuliah, saya pernah dihardik sama Ibu Iin. Ada satu teman, jatuh bangun terus. Tiba-tiba lagi cerita, saya ngomong begini, dia sih malas berdoa, itu kan penghakiman. Saudara. Saya dibentak. Gitu ya. Saya lupa bentakannya apa, tapi saya sadar iya itu penghakiman. Harusnya saya berdoa buat dia, mintakan ampun buat dia, tolongin dia supaya dia berlari lagi. Harusnya kan begitu, bukan kamu sih, gampang nunjuk itu saudara. Dan dikatakan kalau kita udah beresin itu, kita sadar 3 hal itu, punya banyak saksi, punya banyak teladan, 2 beresin luka yang membereskan, yang melukai jiwa, dan dikatakan jaga dirimu ya terhadap dosa yang begitu mudah jatuh, maka kita akan mampu berlari dalam perlombaan maraton kehidupan. Nah, banyak orang kalau sibuk dengan di sampah, dikatakan tadi nggak sempet ya, kentut pun dijagain, maaf ya bahasa kentut. Pipis harus jadi gel, nggak sempet emosi sampah. Tapi sekali lagi tadi janjinya ada fast recovery. Ada pemulihan yang cepat.
Saudara juga berhenti begini ya. Ada orang mungkin yang buat kesalahan, tapi itu udah 20-30 tahun yang lalu. Dia sudah bertobat, dia sudah berlari. Kita masih sibuk nunjuk-nunjuk kesalahan orang itu. Kita nggak sibuk dengan destiny orang itu. Bisa nangkap? Jangan ambil pusing udah. Ada urusan Tuhan sendiri. Ada upah, ada konsekuensi untuk setiap kesalahan, setiap dosa. Tapi itu urusan Tuhan. Bagian kita, mari kita berlari dalam maraton kehidupan. Dengan apa dikatakan? Dengan penuh passion. Itu PR saya untuk selalu penuh passion. Untuk terus bergairah. Saya rasa khotbah saya pakai ini bergairah, amin. Untuk bergairah dan penuh passion. Dan apa dengan ketetapan? Saudara nggak bisa kalau nggak punya ketetapan. Tetapkan untuk hidup benar, tetapkan untuk ikut yang Tuhan mau, tetapkan untuk terus ada dalam pertandingan, tetapkan untuk tetap punya passion, tetap untuk rajin. Itu perlu ketetapan hati, dimulai di hati. Banyak orang menurut saya tidak berketetapan hati untuk Tuhan udahlah aku nyebur bersamamu. Akhirnya orang yang mendua hati dikatakan tidak tenang dalam hidupnya. Kita mau berlomba, mari berlomba dengan passion dalam maraton. Dikatakan maraton kehidupan. Saya ini biar kurus-kurus begini, saya seorang pelari, saudara. Kalau dulu di sekolah saya, SMP, SMA, saya kalau lari 3.000 meter, 5.000 meter, kalau nggak nomor 1, nomor 2. Kalau sprint, otot saya nggak kuat. Tapi karena saya kurus, tinggi, langsing, dan hidup, saya bisa lari 3.000 meter gitu ya. Nomor 1 atau nomor 2. Saya pernah ikut maraton 17 km, gak tahan saudara. Ada momen itu kayak tubuhnya terbakar semua dan pengen berhenti. Tapi kalau berhenti gak lanjut. Saya paksa akhirnya lewat bisa. Yang kedua muncul lagi, saya berhenti dan tidak sampai garis akhir. Karena ini masalah maraton saudara. Ini bukan peperangan besok selesai, enggak. Maraton. Saudara perlu endurance, daya tahan. Saudara perlu persistence, ketekunan. Saudara perlu ketetapan hati dan keteguhan hati. Perlu kuasa perkataan tadi dikatakan. Kadang-kadang harus menyemangati dirimu sendiri. Ayo, semangat. Ibu Panglima masih di aman. Ayo, berdiri. Saya perlu menyemangati diri saya. Saudara perlu menyemangati dirimu. Ayo, berlomba lagi. Harus menang. Mungkin kelebihan saya adalah saya tuh punya tekad orangnya. Kadang-kadang kalau saya udah saya punya ekstrim begini, saudara. Satu hari saya mau full time, saya ini suka golf, saya ini pegolf bayaran, saudara. Kalau nggak dibayarin nggak golf. Tapi saya bilang Tuhan, saya ini pelayanan orang miskin, nggak mungkin dong saya main golf. Saya persembahkan. Nah waktu saya kuliah, saya ini suka komputer, saudara. Jadi kalau udah main, ada masalah apalagi, lupa tuh jam 1, jam 2, ya kan? Ya bang ya, kalau udah begitu ya bang ya, lupa tuh. Saya satu bilang Tuhan ini kalau begini caranya, persekutuan pribadiku hilang, sekolahku bisa berantakan. Saya persembahkan tuh komputer. Sampai hari ini saya nggak jago komputer. Tapi Tuhan menghibur saya, semua anak saya computer science sekolahnya. Ya. Jadi Tuhan itu ajaib. Saya bilang, saya punya ketetapan hati. Saya ini orang yang begitu, saudara. Punya keekstriman. Pokoknya kalau Tuhan gak suka ini, potong. Mungkin saudara perlu seperti itu. Ya, karena kita harus berlomba dalam maraton kehidupan. Perlombaannya dengan siapa? Bukan dengan orang lain. Di jalurmu, dengan dirimu sendiri. Mencapai garis akhir dengan kuat. Amin. Karena jalan itu telah ditandai di hadapan kita. Ada tandanya. Lalui, jalani. Ada milestone, marka-marka yang kita harus lewati. Jangan keluar dari itu. Saudara gak harus lebih baik dari saya. Saudara harus lebih baik dari dirimu sendiri. Amin. Next. Nah, peringatan keras saudara ya. Kita akan bahas satu tokoh setelah ini. Adakah kamu sebodoh itu? Ternyata seringkali kita sebodoh itu.
Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Banyak orang memulai dengan baik, dengan cinta mula-mula, dengan penundukan diri, dengan passion. Di mana hari ini mereka berada? Kalau The Message bilang, akankah kamu melanjutkan kegilaan ini? Bukan cuma bodoh, gila. Saya bilang kiri kanannya, jangan bodoh. Jangan gila. Karena hanya orang gila, dikatakan. Ini bahasa The Message ya saudara. Hanya orang gila yang akan berpikir mereka bisa menyelesaikan dengan usaha mereka apa yang telah dimulai oleh Allah. Kalau itu dimulai oleh roh Tuhan, itu harus diakhiri oleh roh Tuhan. Jangan berpikir dengan kekuatanmu. Hanya orang gila. Saya bilang ini bahasanya memang kasar ya saudara ya. Keras lah, keras bukan kasar. Mari bicara sama dia, jangan bodoh, jangan masuk dalam kegilaan ini. Biar kita menjadi orang yang makin bergantung sama roh Tuhan. Saya makin sadar loh, makin kesini makin Tuhan saya ini makin lama kok kayak makin bodoh ya Tuhan ya. Kayaknya ini nggak bisa, itu nggak bisa. Semua serba cepat. Saya butuh pewahyuan, saya butuh hikmat, saya butuh pengertian. Itu jeritan saya hari-hari ini. Saya butuh melekat, saya butuh holy forever. Karena saudara sekarang ini, kalau zaman dulu, zaman saya masih muda, kita itu harus nyari barang-barang haram itu. Tahu ya maksud saya barang. Sekarang mereka mendatangi, nggak usah dicari. Saudara cari aja di Google, kupu-kupu gitu ketik. Saudara mau cari kupu-kupu nih, bener-beneran binatang kupu-kupu. Keluarnya kupu-kupu yang lain loh. Saudara ketawa berarti mengerti. Kita hidup di zaman seperti informasi tadi berapa kali lipat. Tapi banyak orang kehilangan intim masih. Mari ini peringatan buat kita ya. Mari Mahanaimers, mari pasukan terdahsyat. Kita sudah memulai dengan roh. Mari mengakhiri dengan lebih kuat dalam roh Tuhan. Jangan pernah berpikir kita bisa menyelesaikan sendiri. Kita butuh setiap saudara, selemah apapun mereka. Mari kita lihat next. Salomo itu punya awal yang baik. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Artinya Daud pengen shalom, shalom. Ya. Satu sisi kita butuh shalom. Poin yang Tuhan ajarkan sama saya begini. Banyak orang itu tidak punya inner peace. Kita perlu punya inner peace. Mungkin di luar banyak gejolak. Tapi banyak orang pengen semuanya baik-baik di luar. Yang perlu baik-baik itu di dalam. Jangan resah, jangan gelisah. Ada ketenangan. Jadilah tenang supaya kamu bisa main. Nah, bisa berdoa ya, betul ya. Supaya bisa berdoa. Siapa yang rajin doa di sini? Oh, kan nggak angkat-angkat semua, berarti banyak yang nggak tenang. Pak Yusak tuh ngajarin begini, orang Kristen itu salah. Kalau banyak persoalan, dia berdoa keras. Makanya dikasih persoalan terus. Kalian tuh harusnya begini, saat semua tenang, berdoa lebih keras. Maka keadaan menjadi tenang. Saat banyak masalah, mengucap syukurlah, karena itu antibodi orang Kristen. Tuhan mengasihi Salomo. Karena Tuhan mengasihi Salomo, dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija. Jangan kasih nama Shalom, kasih nama Yedija. Artinya siapa? Karena Tuhan mengasihi anak, artinya itu dicintai, dikasih oleh Yahweh. Saudara mau jadi Salomo atau mau jadi Yedija? Kalau saudara jadi Yedija, saudara harus mau dididik. Karena siapa yang dikasihi, dia dihajar. Tapi banyak orang mau kaya raya.
berhikmat, berpengertian, istri banyak. Tapi sekali lagi, kita tetap perlu zaman masa Daud dan, makanya digabung, Daud dan Salomo. Kita perlu hikmat dan akal budi yang seluas samudra, tapi istri satu saja. Amin. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Bagaimana menunjukkan kasih kepada Tuhan? Hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Saudara, berkali-kali ayat ini muncul, saudara. Kalau kamu mengasihi Tuhan, tunjukkanlah dengan mentaati Dia. Tunjukkanlah dengan ikut caranya Tuhan dan maunya Tuhan. Sebenarnya sesederhana itu. Menjadi Yedijah, orang yang dicintai Yahweh, adalah ikutlah ketetapan, ya, saudara. Ini ketetapan itu di atas sumpah, saudara. Ketetapan itu harus dilakukan oleh semua orang. Kalau Daud ini raja, maka seluruh Israel harus melakukan ketetapan Daud. Daud artinya apa, saudara? Beloved of God. Sama Yedijah, Daud itu setali 3 uang. Apa tuh artinya? Ada uang dan ada 3 tali itu. Supaya saudara nggak ngantuk ya, saudara ya. Next. Udah hampir sejam nih, saudara ya. Banyak ceritanya. Saudara, sebelum saya cerita akhir yang tragis, Salomo ini mengorbankan 1000 sapi di Gibeon. Malamnya Tuhan menampakkan diri sama dia. Mintalah apa yang kau inginkan. Nah, saudara, menurut saya kita perlu bersiap-siap kalau satu hari Tuhan tanya sama kita, Pak Steve, apa yang kamu minta? Miss Iren, apa yang kamu minta? Pak Samuel, apa yang kamu minta? Mulai dari sekarang beresin hati. Supaya jangan Tuhan tanya, apa yang kamu minta? Aku minta rumah. Itu celaka besar. Salomo minta hikmat. Dia nggak minta nyawa musuhnya. Tuhan berkata, karena baik permintaanmu, karena engkau minta hikmat untuk bisa menghakimi umatku yang besar ini. Aku kasih hikmat, aku kasih pengertian, kekayaan yang banyak. Sebelum engkau nggak ada orang seperti engkau, sesudah engkau juga nggak ada. Tetapi dikatakan, kalau engkau mengikuti ketetapan Daud ayahmu, sekali lagi diulang, aku akan memperpanjang umurmu. Sekali lagi bahkan dikatakan, kalau engkau ikut ketetapan Daud, keturunanmu akan terus duduk di tahta seperti yang kujanjikan kepada Daud. Bahkan setelah bait suci dibangun, ada penyembahan dan sebagainya. Sudah baca baik-baik, awan itu turun memenuhi bait suci. Keren loh, saudara. Sampai imam-imam gak kuat berdiri. Tapi akhirnya tragis. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi hati itu penting untuk selalu bulat mencintai Tuhan. Seringkali kita punya banyak istri-istri lain. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, makan enak. Itu seringkali orang sebanyak yang nggak anggap itu sebagai istri lain. Mobil baru, mobil dicuciin, istri nggak pernah dimandiin. Ya, saya pernah dengar curhatan seorang istri. Dia mah mobil disayang-sayang, dilapin, didandanin luar dalam, istrinya nggak pernah. Nah, itu keluar konteks sedikit ya. Kita lanjutkan. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewi kejijikan sembahan orang Moab di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok dengan dewi kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu. Jadi saya sempat pelajari Bukit Zaitun, walaupun saya nggak ke Israel, saya bantu waktu itu. Jadi ada yang namanya bukit kebusukan di sana, Corruption Hill. Tahu nggak terjemahannya? Dia penjelasannya. Salomo mendirikan mesbah bagi dewa-dewa asing buat semua istrinya. Istrinya ada berapa? Nah, minimal ada 1000 altar buat dewa asing. Makanya Tuhan sangat
murka. Makanya kita perlu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sangat mudah menyelinap kok. Kejahatan, keinginan, itu sangat mudah menyelinap. Yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali. Tuhan pernah menampakkan diri sama saudara? Belum, berdoalah. Salomo aja didatangi Tuhan 2 kali walaupun lewat mimpi. Tapi ada konsekuensi besar. Kalau Tuhan mau berjumpa sama kita, Dia mau hati-hati yang sepenuh hati. Saya pelajari, kebanyakan raja-raja jatuh, itu salah satu statementnya adalah tidak mencari Tuhan, tidak mengikuti Tuhan sepenuh hati. Saya belajar, bukan berarti saya selalu sepenuh hati. Saya belajar kadang-kadang udah capek kan nyanyinya setengah tiang, setengah mulut. Ayo nyanyi sepenuh hati, saya maksal. Walaupun saya itu bukan orang yang bisa teriak. Berusaha teriak tuh gak bisa. Kalau Miss Iren tuh bisa teriak, Pak Samuel tuh gitu keren kalau teriak. Saya gak bisa. Teriak saya tuh sember. Tapi saya berusaha untuk sepenuh hati. Melatih sepenuh hati. Kalau kita gak berikan sepenuh hati buat Tuhan, itu awal, itu mulainya. Semua raja-raja kehilangan panggilan Tuhan. Oke, next. Ternyata di kitab Wahyu 2 kali disebutkan, saudara. Sepertiga bintang itu mau diseret. Tadi saya sudah mulai, saudara adalah terang dunia. Bintang itu terang dunia. Amin. Itu identitas saudara. Artinya ini ancaman buat kita. Ya. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakala dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Saudara, seperti saya bilang tadi, saya ngikutin. Mengerikan, muncul lagi, ada hamba Tuhan besar, jatuh lagi. Tiba-tiba ada yang jelas, kenapa? Ini sedang terjadi di Amerika. Bintang-bintang berjatuhan. Kenapa kita butuh sumpah bintang? Kenapa kita butuh sumpah Holy Forever? Bukan hanya untuk diri kita, tapi ini seluruh dunia sedang diancam. Anak-anak Tuhan sedang diancam. Bintang-bintang di 9 gunung sedang diancam. Enggak mudah, saudara. Percayalah, enggak mudah. Semakin saudara ke atas, saudara punya otoritas, saudara punya banyak fasilitas untuk tetap punya hati hineni. Hati hineni itu begini. Saya sempat dengar sedikit, saudara ya. Sedikit di jalan sambil dengar. Saya dengerin Talik Takum tuh kalau lagi di jalan. Maaf ya Talik Takum. Saya nyanyi radio, saya dengar ibuin lagi khotbah. Hati hamba itu seringkali kita bahas 1, kerendahan hati. 2, pengabdian. Benar, tapi dia bilang bisa gak setiap kali kita selalu bertanya Tuhan. Dapat uang, tanya Tuhan. Dapat apa, tanya Tuhan. Itu hati hamba. Nah kalau kita sudah punya hikmat, punya uang, punya kekayaan, punya orang, masih kita tanya Tuhan. Bayar aja, ada kok uang, betul gak? Betul gak? Kalau gak betul berarti saudara belum banyak uang. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini ancamannya, saudara. Ancaman yang iblis, yang Alkitab juga tuliskan. Ada bintang-bintang sepertiga itu banyak loh, saudara. Next, 2 slide lagi saya selesai. Sekarang kita memiliki harapan, apa itu sumpahnya dia? Seperti sau jiwa yang pasti dan kokoh. Nah di sini ada di dalam kurung tidak akan tergelincir, itu never sleep. Perjanjian never sleep itu ada, jaminan sumpahnya. Dan tidak akan hancur siapapun yang melangkah di atasnya. Saat kita melangkah bersama sumpahnya, bersama perjanjiannya, bersama Tuhan, tidak akan tergelincir, tidak akan hancur siapapun itu.
Suatu harapan yang menjangkau lebih jauh dan masuk ke dalam kepastian kehadiran di balik tabir. Artinya gini, pada waktu kita punya ini saudara, ada sebuah jaminan kita tuh ada di pusat hatinya Tuhan. Di ruang Maha Kudus, karena ini di balik tabir. Saya bilang, wow Tuhan, ini jaminan sumpah ini keren banget. Ya, saya gak akan baca bahasa Inggrisnya ya, sudah baca. Kalau sudah bisa bahasa Inggris itu lebih kuat, lebih keren. Ya, terakhir, nah, janji Tuhan itu sebenarnya yang namanya jalan orang benar itu semakin terang, bukan semakin redup. Ya terang macam-macam, semakin mulia, semakin diurapi, semakin berkarakter, semakin rendah hati, pokoknya semua yang baik lah ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Saudara ngerti fajar? Fajar itu bukan matahari terbit. Sebelum matahari terbit, baru mau terbit, itu sudah mulai terang. Itu namanya fajar. Ya ada beberapa 10 menit kalau nggak salah, 70 menit dari fajar menuju matahari terbit. Kalau di ekuator. Nah, yang makin lama makin bercahaya sampai ia mencapai kekuatan dan kemuliaannya pada hari yang sempurna. Kalau The Passion berkata begini, tetapi para kekasih Tuhan, siapa sih kekasih Tuhan? Oke. Lovers of God berjalan dalam jalan tol terang. Jalan tol ini terang. Artinya setiap kegelapan akan terekspos. Dan banyak orang, kita berkata lebih menyukai kegelapan. Siapa sih yang mau dibongkar dosanya? Kamu begini ya. Dulu bahkan Pak Agung pernah cerita, kalau dipanggil Pak Yusak suruh datang, udah ngaku dosa gitu ya, betul ya, pasti ya, pernah dengar ya. Saudara kalau dipanggil buin gitu ya, udah, waduh salah apa gitu. Kalau dipanggil Tuhan, bukan selesai, bukan. Tuhan memanggil Samuel, itu kan Tuhan memanggil. Soalnya konotasinya negatif sih. Dipanggil Tuhan itu belum tentu pulang, saudara ya. Seringkali kita nggak sadar kita ini berjalan di jalan tol terang. Orang najis gak bisa melewatinya. Kemarin lagi orkestra apa saya lupa, Holy Forever. Ibu Imelda ada ya, melihat sebuah penglihatan. Di atas gedung ini ada burung merpati besar sekali, bawa selendang merah, tulisannya perjanjian darah anak domba. Terus saya tanya artinya apa? Tuhan bilang hanya karena darah anak domba Allah yang akan mengerjakan perjanjian darah anak domba Allah, yang akan mengerjakan holy forever dalam hidup kita. Artinya kita perlu dibersihin terus sama Tuhan. Karena kita harus melewati jalan tol terang dan mereka bersinar makin terang sampai hari yang sempurna, sampai panas terik. Itu kerinduan Tuhan. The Message berkata, jalan dari orang benar cemerlang seperti terang. Saya berdoa orang kalau lihat saya makin hari, wow saya lihat Tuhan begitu. Amin. Terima kasih. Walaupun gak banyak gak apa-apa. Semakin lama mereka hidup, semakin mereka bersinar. Saya mau baca statement terakhir ini bersama-sama. Ya, bisa ya, kebaca ya. Orang benarnya ganti nama saudara yang benar. Misalnya, jalan dari Steve Alfa yang benar. Cemerlang dengan terang. Semakin lama Steve Alfa hidup, semakin Steve Alfa bersinar. Amin, amin, amin. Bisa. Yuk, mari sambil berdiri. Bisa kelihatan nggak kalau berdiri? Dah. 3, 2, 1. Jalan dari Lucky yang benar, cemerlang dengan terang. Semakin lama Lucky hidup, semakin Lucky bersinar. Sekali lagi. Kayaknya saudara perlu tambah yang namanya vitamin dan hormon keyakinan. Saya kasih kesempatan ketiga. Oke, tarik napas dulu. Oke, 3, 2, 1.
Amin, amin. Jaminan anugerah. Mari kita berdoa. Oleh darah dan jamin.